Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kita selalu sehat. Iya, alhamdulillah. Sukses luar biasa dan insya Allah kita selalu sehat. Anak-anakku, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, cara duduk yang benar. Sebelum kita belajar, ayo posisikan kalian bisa duduk yang baik dan benar. Oke, anak-anakku, posisi duduk yang baik, yang benar, yang sehat, yang nyaman. Bagaimana caranya? Punggungnya tegak, menyandar pada sandaran kursi, kakinya lurus ke bawah, tidak ada kaki yang di atas kursi. Baik, sudah siap? Oke, kalau sudah siap anak-anak, perhatikan di layar kalian ya. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tema 2, yaitu tema kegemaranku. Masih sama seperti yang kita pelajari kemarin. Untuk subtemanya anak-anak, kita masih belajar di subtema 3, yaitu tentang gemar menggambar. Dan kita sudah sampai pada pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anakku, hari ini tujuan yang akan kita capai adalah yang pertama, diharapkan nanti anak-anak setelah belajar, anak-anak akan bisa menunjukkan cara yang benar saat duduk ya, cara yang benar antara mata dan buku saat menulis ya. Duduknya seperti apa? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Dan yang kedua, anak-anak nanti diharapkan bisa menunjukkan cara memegang pensil yang benar. Dan untuk yang ketiga, anak-anak nanti diharapkan setelah belajar akan bisa menyebutkan gambar kesukaan anggota keluarga di rumah. Ya, jadi nanti anak-anak harus tahu ayah itu sukanya menggambar apa, ibu sukanya menggambar apa, adik, kakak suka menggambar apa. Nanti anak-anak harus mengetahuinya. Dan yang terakhir, nanti kita akan mempelajari tentang bangun datar. Nah, setelah bangun datar kita pelajari, anak-anak nanti harus bisa menyebutkan benda-benda yang berbentuk bola, tabung, balok, kubus, dan yang lainnya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Baik. Untuk selanjutnya anak-anak, seperti yang tadi Bu Sufi sudah katakan, bahwa kita akan mempelajari tentang posisi duduk yang benar saat menulis. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, letakkan buku di atas meja. Yang kedua, pegang pensilmu dengan benar ya. Dipegang pensilnya dengan benar. Dan setelah itu jaga jarak mata dan buku anak-anak. Tidak boleh terlalu dekat ya. Diukur pakai penggaris 30 cm. Yang belum bisa minta tolong kepada orang tua untuk mengukur 30 cm. Bagaimana? Dengan penggaris yang panjang sayang. Oke. Dan jangan lupa saat menulis, saat membaca, saat menggambar, anak-anak harus pilih tempat yang terang. Iya. Sudah jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, kita akan mempelajari pelajaran yang berikutnya. Nah, anak-anak di rumah punya keluarga.
Dan masing-masing anggota keluarga itu ayah, ibu, kakak, adik pasti mempunyai kegemaran yang berbeda. Nah, karena saat ini kita sedang mempelajari tentang gemar menggambar, nanti anak-anak harus tahu apa kesukaan gambar keluarga. Dan saat anak-anak mengetahui ada perbedaan kegemaran saat menggambar, anak-anak tidak boleh mengejek, anak-anak tidak boleh bertengkar, ya. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan harus saling mendukung. Sudah paham anak-anak? Iya, baik. Untuk selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang bangun ruang, ya. Masih ingat tentang bangun ruang yang pernah kita pelajari anak-anak? Iya. Kalau masih ada yang lupa, hari ini anak-anak akan Bu Sofi ajak untuk melihat tayangan tentang bangun datar. Oke, sekarang siapkan lagi duduk nyamannya, duduk sehatnya, duduk tertibnya, ya. Sambil melihat tayangan, anak-anak praktekkan duduk yang benar. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, perhatikan baik-baik ya sayang. Sebentar anak-anak ya. Sebentar sayang. Nih, kursornya lari kemana ini? Nah, sudah ketemu sayang. Oke, silakan menikmati. Ketika teman-teman meminum susu pada saat sarapan, pernahkah teman-teman mengamati gelas yang kalian gunakan untuk minum? Gelas yang kalian gunakan untuk minum memiliki alas dan atap berbentuk lingkaran yang sejajar, serta persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Gelas menyerupai bangun ruang yang dinamakan tabung. Benda lain yang menyerupai tabung ada kaleng susu, drum, beduk, dan ember. Ketika kamu menghadiri pesta ulang tahun temanmu, kamu pasti memakai topi ulang tahun, bukan? Ingatkah kamu bagaimana bentuknya? Ya benar, bagian bawahnya berbentuk lingkaran dan bagian atasnya mengerucut. Topi ulang tahun tersebut menyerupai bangun ruang yang dinamakan kerucut. Benda lain yang menyerupai kerucut, nasi tumpeng, topi caping, dan corn es krim. Kamu pasti pernah membaca buku di perpustakaan sekolah, bukan? Apa ya nama bangun ruang yang menyerupai buku yang kamu baca? Tentu saja bukan tabung, bukan juga kerucut. Buku menyerupai bangun ruang yang dinamakan balok. Balok merupakan persegi panjang yang memiliki ruang. Apalagi ya benda yang menyerupai balok? Ada lemari, akuarium, kulkas. Bus kota juga berbentuk balok. Menurutmu, apakah kado yang kamu berikan di hari ulang tahun temanmu juga termasuk balok? Kado
tidak bermaksud balok. Karena balok menyerupai persegi panjang, sedangkan kadomu menyerupai persegi. Apa ya nama bangun ruang yang menyerupai kado? Tepat sekali, bangun ruang yang menyerupai kado dinamakan kubus. Selain kado, dadu, rubik, dan kardus juga berbentuk kubus. Kalian pasti suka bermain sepak bola. Bola sepak menyerupai bangun ruang yang dinamakan bola. Bola merupakan bangun ruang berbentuk bulat yang memiliki ruang di dalamnya. Benda lain yang menyerupai bola, jeruk, lobe, onde-onde, dan kelereng. Teman-teman, ternyata bangun ruang itu sering kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari. Jadi semakin mudah bukan untuk mengenalnya? Sekian dulu materi pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, bagaimana tadi? Sudah lebih jelas lagi tentang bangun ruang? Oke, nah anak-anak, jangan lupa tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam bangun ruang. Ada yang berbentuk balok, kubus, tabung, bola, dan yang lainnya ya. Nanti anak-anak silakan belajar lagi, diamati bangun ruang yang ada di rumahnya, yang ada di lingkungan rumahnya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini sudah kita pelajari tentang bangun ruang, tentang cara duduk, dan tentang cara menghormati keluarga saat memiliki kegemaran yang berbeda ya. Dan juga anak-anak sudah belajar tentang kegemaran menggambar anggota keluarga. Jadi anak-anak bisa disimpulkan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, masing-masing orang memiliki kegemaran yang berbeda anak-anak. Tapi kita tidak perlu saling mengejek ya, tidak usah bertengkar. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, dan harus saling mendukung ya, memberikan dukungan, memberikan semangat kepada keluarga kita saat kita memiliki kegemaran yang berbeda. Dan yang kedua anak-anak, biasakanlah anak-anak untuk duduk dengan tertib, duduk dengan benar, duduk sehat, duduk nyaman, agar anggota badan kita tetap sehat ya. Dan yang terakhir anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bermacam-macam bangun datar yang ada di sekitar kita ya. Ternyata di sekitar kita itu banyak sekali benda-benda yang merupakan bangun datar ya. Anak-anak nanti cari lagi ya, bangun datar, bangun ruang yang ada di sekitar anak-anak ya, supaya anak-anak lebih memahami lagi tentang bangun ruang. Nah, yang terakhir anak-anak, pesan moral pada pelajaran kita hari ini yaitu bahwa keluarga adalah orang yang berada di dekat kita ya. Jadi anak-anak, keluarga adalah orang yang ada di dekat kita, orang terdekat kita. Kita harus saling menghormati,